Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Muslim Sejati. Sebelumnya kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan jodohnya bagi yang belum menemukan jodohnya, dan bagi yang sudah menemukan jodohnya semoga segera diberikan rezeki keturunan yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang relevan dan penting dalam kehidupan pernikahan, yaitu apakah termasuk zolim apabila kita membuang-buang air mani untuk menunda kehamilan, dan hukum mengeluarkan mani di luar rahim dengan tujuan untuk menunda kehamilan. Dan berikut pandangan Islam terkait dengan menunda kehamilan. Semoga informasi yang akan kita bahas dapat menjadi bimbingan bagi kita dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum menunda kehamilan bukan sesuatu yang terlarang, asalkan alasannya bukan takut miskin ya. Tapi kalau Anda menunda kehamilan karena takut miskin, ini kurang ajar kepada Allah namanya. Tapi menunda kehamilan karena ingin mengatur jarak anak saya agar besar dulu, agar bisa merawat, boleh-boleh saja. Cuman cara menundanya ada yang cara benar dan cara haram. Cara yang benar adalah dengan cara azl. Ini sudah hampir disepakati suami istri. Azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi seseorang suami mengeluarkan maninya di luar, itu namanya azl. Kata Sayyidina Jabdal dalam riwayat, ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang berkata, kami pernah melakukan azl, yaitu mengeluarkan mani di luar dan dalam keadaan wahyu masih turun. Kalau memang dilarang, mesti ada pesan datang kepada Nabi. Ternyata tidak ada larangan, dan inilah maka termasuk seperti itu. Mengeluarkan sperma di luar asalkan tujuannya bukan karena takut miskin, maka itu hal yang diperbolehkan. Kemudian apalagi cara yang diperbolehkan untuk menunda kehamilan, mohon maaf, seperti menggunakan kondom, baik. Meningkat lagi, apalagi mohon maaf yang pakai apa itu namanya spiral atau IUD, itu dengan catatan kalau dalam keadaan nyantai-nyantai tidak perlu. Artinya Anda tidak pernah ada riwayat penyakit. Maka kalau Anda ingin dengan spiral karena Anda melibatkan orang lain, Anda ada orang lain yang harus menjelajahi wilayah yang terlarang tersebut, baik, maka kalau menggunakan spiral atau IUD, di sini yang memasang spiral atau IUD tersebut suaminya, jelas tidak ada masalah. Sama kasusnya seperti menggunakan kondom, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri, tapi kalau yang memasang orang lain dan itu laki-laki juga, awas, itu haram. Jika yang memasang perempuan pun ada aturannya, sebab perempuan dengan perempuan pun kalau urusan bukan urusan wilayahnya, itu aurat besar, baru boleh melihat dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada darurat tidak boleh. Sebagai contoh, kalau melahirkan darurat dan memasang spiral IUD karena apa? Karena mungkin kalau dia hamil nanti akan mati, mungkin kalau hamil ada penyakit begini-begini. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan gunakan IUD atau spiral. Dalam keadaan saya takut untuk sakit dan sebagainya, tidak ada petunjuk dokter kenapa gunakan itu semuanya. Karena apa? Karena di sini melibatkan orang lain, kecuali
yang menggunakan suaminya sendiri atau yang memasang suaminya sendiri tidak ada masalah, baik ini IUD atau spiral. Untuk yang lainnya yang misalnya menjadikan kehamilan, memungkinkan itu hukumnya haram, kecuali memang petunjuk dokter bahwasanya wanita tersebut tidak boleh melahirkan. Kalau melahirkan nyawanya terancam kematian karena punya penyakit yang parah, maka boleh atau akan keluar keturunan yang berpenyakit sesuai petunjuk dokter baru diperbolehkan menggunakan tersebut. Kalau dalam keadaan sehat melakukan seperti itu mendahului Allah namanya. Kan saya sudah punya anak 2, terus kan saya sudah punya anak 5, ya makanya saya putuskan untuk tidak hamil selamanya. Bagus, permasalahannya kamu bisa menjamin anakmu bisa hidup semua? Kalau anakmu mati semua, nanti kamu yang bingung. Makanya jangan pernah mendahului Allah. Jangan jadikan sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Gunakan sesuatu yang mungkin bisa menambah lagi. Inilah yang benar tentang menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana cara menjaga jarak kehamilan. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar untuk kita semua dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga menjadi diri kita semakin berhati-hati dalam menjalani segala sesuatu. Jika ada fatwa ulama, ayo kita dengarkan, jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak akan membawa daripada ridho Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.